Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Muhammad Taufik Partner, channel yang jernih, cerdas, jujur, dan pemberani. Ini ada buku ya, bukunya Hikmah Ditangkap Densus 88 Farid Okbah. Saya ingin memberikan tanggapan atau komentar karena kebetulan saya diminta memberikan keterangan ahli pada tanggal 9 November, jadi seminggu yang lalu saya memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya ingin komentari dulu peristiwa ini, penangkapan Ustadz Farid Okbah ya, MA, ini bukan sembarangan ya, dan itu sudah didesain ya. Kemudian dipenjarakan di satu penjara yang sangat tidak manusiawi, namanya penjara itu super maximum security yang dibangun di atas di kontainer, dari kontainer ukurannya sangat kecil begitu ya, tidak sampai 2x2 meter, dan suhunya kalau dingin ya dia lebih dingin 3 derajat, kalau panas lebih panas 3 derajat. Coba bayangkan, itu terletak di Cikeas ya, itu di era Tito Kapolrinya penjara itu dibangun ya. Nah, saya ingin sampaikan, jadi Ustadz Farid Okbah itu ditangkap, dia dihubungkan dengan organisasi terlarang JI ya. Nah, yang harus digarisbawahi, beliau itu bukan anggota JI, dan pada saat beliau ada di satu pengajian itu kapasitasnya diundang. Karena beliau ini seorang ustadz yang pintar, bahasa Inggrisnya bagus kok, pernah lama tinggal di Australia, jadi bukan ustadz sembarangan. Nah, lalu dia datang di satu majelis taklim karena beliau biasa mengisi taklim, dan itu kebetulan yang mengundang itu salah satu yayasan. Yayasan itu bergerak dalam bidang dakwah sosial, mengajari orang yang buta Al-Quran, buta huruf Al-Quran menjadi bisa ngaji, bisa paham huruf Arab dan seterusnya ya. Sosial, tidak ada kegiatan sama sekali yang berurusan dengan kekerasan apalagi terorisme. Tapi apa yang terjadi? Beliau ditangkap dengan tuduhan terlibat dengan Jamaah Islamiyah. Pada saat beliau di situ, JI itu sudah dibubarkan dan dia tidak ada kaitan apapun. Nah, kebetulan salah satu yayasannya itu pengurusnya diduga dulu anggota JI. Lalu salahnya di mana, pertanyaannya ya? Salahnya di mana? Karena perbuatan pidana itu menurut pendapat saya harus memenuhi 4 unsur. Satu, niat jahat, saya punya niat ingin melakukan kejahatan. Yang kedua, saya punya tujuan jahat. Tujuan jahat saya itu menciderai orang atau apalah ya, pokoknya membuat celaka orang lain. Kemudian yang ketiga, ini harus perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur pidana, karena tidak semua perbuatan melawan hukum itu mengandung unsur pidana ya. Yang keempat, kerugian. Nah, di kasus Ustadz Farid Okbah ini, beliau ditangkap ini hanya dengan mendasarkan ya BAP, dan BAP pun tidak diuji di persidangan. Artinya tidak diuji. BAP itu kan masih memuat kontroversi kan, antara kepentingan orang yang menginterogasi dan orang yang diinterogasi, atau kepentingan orang yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Nah, di situ jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalaupun di situ ada yang melapor, pelapornya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di pasal 185, 184, 187 ya, orang yang melapor itu harus dihadirkan di persidangan. Kenapa? Inilah yang disebut sebagai legal audit, bahwa sebelum mentersangkakan seseorang ini, agar tidak bisa menjadi korban fitnah atau sebaliknya tidak mudah orang melakukan fitnah, maka harus dicari dulu siapa ini pelapornya. Ini tidak ada pelapornya, sekonyong-konyong ya. Kalau saya ditanya di depan sidang, saya bilang ini bukan berkas ya, ini bukan alat bukti, tidak bisa dijadikan alat bukti ya, karena orang yang bicara di situ
yang menuduh itu tidak pernah dihadirkan. Orang yang menangkap. Salah satu unsur penting perbuatan jahat itu perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu melawan hukum. Ya ada subjeknya dan negara dirugikan. Kalau terorisme harus ada pelapornya negara. Orang datang ke kantor polisi kehilangan dompetnya, ditanya yang hilang apa, ruginya berapa dan sebagainya. Jadi melalui channel ini saya ingin mengundang simpati siapapun. Yang pertama, tolonglah tahanannya itu bukan di tahanan super maximum security dari kontainer yang juga di situ dipasangi CCTV. Beliau ini seorang ustadz, jadi kalau mandi nggak bisa. Kalau mandi siang hari padahal itu geraknya luar biasa. Kalau suhunya di luar 39 ya itu ditambah 3. 39 tambah 3, 42 derajat Celcius. Misalnya seperti tentu beliau panas bercucuran dan dalam 1 bulan berat tubuhnya sudah berkurang 15 kg ya. Tadi berlanjut, ketika mandi harus malam hari, lampunya dimatikan ya. Beliau bisa mandi dan mandi dalam posisi memakai pakaian lengkap. Karena apa? Karena kalau tidak pakaian lengkap itu di dalam kamar mandi ada CCTV. Siapapun yang punya gagasan ini nggak beres ini ya. Terus bajunya itu hanya 3 lembar, jadi bergantian, dijemur nanti diganti dipakai lagi. Jadi cara-cara manusiawi terhadap orang yang belum tentu bersalah tidak boleh dilakukan seperti ini. Ini namanya teori balas dendam yang tidak jelas juntrungannya. Karena unsur-unsur bisa memenjarakan seseorang bahwa itu perbuatan pidana itu melawan hukum, kemudian ada subjeknya dan negara dan ada kerugiannya, itu tidak ada. Karena pelapornya tidak pernah ada di persidangan, bahkan yang mengerikan dokumen yang dipakai ya, itu dokumen dipakai flash disk, itu yang oleh persidangan di pengadilan sebelumnya ya, itu harus dimusnahkan. Nah, bagaimana mungkin putusan pengadilan yang memerintahkan dimusnahkan tiba-tiba dipakai lagi? Namanya itu mencuri. Kalau bukan mencuri yang memanipulasi, yang pasti jahat lah ya. Jadi lewat channel ini saya meminta kepada yang terhormat Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memindahkan beliau ke tahanan yang normal lah ya. Dan itu juga berlaku bagi tahanan teroris yang lain. Itu tidak layak ya, penjara Cikeas kontainer kreasi Tito Karnavian itu sangat tidak layak, tidak manusiawi ya. Dan saya minta Komisi 3 juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan ya, bukan hanya ormas Islam, silakan ormas Islam dan bukan hanya ormas Islam, ini tidak benar ya. Penanganan perkara terhadap Ustadz Farid Okbah dan kawan-kawan ini tidak didasarkan alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan di pasal 184, 185 dan 187. Demikian penjelasan ini singkat, semoga bermanfaat, dan doa saya untuk Ustadz Farid Okbah dan kawan-kawan, semoga hakimnya bersikap jujur dan gentleman sehingga beliau dibebaskan. Dan sekali lagi, kewenangan menahan saat ini adalah di majelis hakim. Jadi majelis hakim sudah diminta berkali-kali oleh penasihat hukum tapi belum dipindahkan, alasannya masih ada intervensi dari institusi lain. Nggak boleh dong, ini udah kewenangan hakim kok, bukan kewenangan Densus, bukan kewenangan polisi. Demikian, semoga yang dikit membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.